Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali dalam program Aku Suka di edisi yang ke-22 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Kita awali dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh aktivitas ibadah kita yang telah kita tenun maksimal kita tunaikan dari awal siam Jumat sampai ke hari 22 ini Jumat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Pun demikian, hari ini tanggal 22 Ramadan akan sangat begitu spesial bagi seluruh warga DKI Jakarta, karena saat ini, waktu ini 22 Ramadan bersamaan dengan waktu lahirnya kota Jakarta dalam penanggalan tahun Hijriah, yaitu 22 Ramadan, yang juga bersamaan dengan Masehinya 22 Juni 1527. Izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada teman-teman warga daerah khusus Ibu Kota Jakarta di hari ke-22 Ramadan ini. Semoga dengan itu Allah lebih memberikan keberkahan kepada warga Jakarta dan meraih segala hal yang didambakan dengan keadaan yang terbaik insyaallah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan coba melanjutkan bahasan kita dengan satu pelengkap dalam kajian i'tikaf, yaitu tema yang tidak kalah penting yang menentukan apakah i'tikaf yang kita tunaikan berhasil atau memang perlu penyempurnaan dengan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang telah tenun lelah di hari-hari sebelumnya, yang telah kita tenun lelah di hari-hari sebelumnya, sampai detik kita i'tikaf, kita buktikan semua itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema kita hari ini, kita akan ambil indikator atau ukuran penerimaan i'tikaf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator penerimaan i'tikaf. Baik teman-teman, kita fokus sejenak untuk memahami konsep besar dari tema ini. Kita telah uraikan di pertemuan yang lalu bahwa i'tikaf adalah ibadah yang khususnya didesain saat Ramadan untuk mengondisikan diri kita agar bisa fokus, khusyuk, tenang, sekaligus bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah saat kita berusaha menunaikan i'tikaf, maka agenda inilah yang sesungguhnya ingin coba kita capai, dan karena itulah Al-Quran bahkan memberikan isyarat kita untuk mencari tempat yang memiliki sifat bisa menjadi pusat spiritual, ya, nyaman kita menunaikan ibadah, dan punya sifat yang menenangkan supaya aman dan tentram saat kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini digambarkan oleh Al-Quran dapat terpenuhi dalam satu tempat yang disebut dengan masjid. Ini yang diisyaratkan dalam pertengahan di Quran surah kedua Al-Baqarah, pertengahan ayat 187 itu. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan kemarin saya tegaskan, dalam kondisi yang tidak biasa seperti kondisi pandemi COVID-19 ini yang tengah kita hadapi, wabah corona yang menjadikan sebagian tempat sulit untuk bisa memaksimalkan masjid dalam konteks i'tikaf, maka kaidah berkata ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang nggak bisa kita ambil semuanya,
maka setidaknya jangan tinggalkan keseluruhannya. Esensi i'tikaf, mencari tempat ini supaya mendapatkan poin ini, aura ini. Maka ini yang coba kita bawa dan kita kondisikan di tempat yang berbeda, walaupun dia tidak di masjid, tapi mungkin kita bisa kondisikan dalam satu ruang tertentu di rumah atau tempat kita menetap. Bawa suasana ini, kondisikan dalam satu ruangan khusus, yang di situ kita kondisikan selama 10 hari terakhir Ramadan saja. Tersisa kurang lebih 7-8 malam dari saat ini. Kondisikan, desain itu hanya untuk kepentingan taqarrub saja. Kepentingan kita untuk beribadah kepada Allah saja. Kepentingan melahirkan esensi i'tikaf saja. Bikin tenang, keluarkan hal-hal yang bisa mengganggu proses ibadah kita. Ya, kalau ada majalah keluarkan dulu, isi dengan mushaf-mushaf Al-Quran, isi dengan pelajaran-pelajaran ilmu yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka esensi itu pun kita bisa dapatkan. Dan penting saya tegaskan bahwa korelasi masjid itu tidak ada kaitan langsung dengan Lailatul Qadar. Ini penting saya tegaskan sekali lagi. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang segala kemuliaannya telah tuntas kita uraikan berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya bisa diraih teman-teman sekalian melalui perjuangan ibadah yang memaksimalkan malam. Artinya, untuk mendapatkan ini syaratnya sederhana, ibadah. Bangun Anda ibadah di malam ini. Malam-malam yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada kondisi dan isyarat tertentu yang menunjukkan kemungkinan malam Al-Qadar hadir atau datang di malam-malam itu. Khususnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik, jadi bukan berarti kalau Anda nggak i'tikaf di masjid, Anda akan kehilangan malam Al-Qadar. Tidak. Kalau Anda kerjakan di rumah pun, di ruang yang telah Anda kondisikan, yang penting setiap malamnya Anda bangun, yang penting setiap malamnya Anda investasi waktu, walaupun hanya 15 menit, 30 menit, bangun setengah 3 atau bangun jam 3, ibadah Anda di situ, setiap malam konsisten bangun, maka besar kemungkinan Anda akan dapat meraihnya. Ya, sebaliknya, kalaupun ada suasananya tenang, bukan termasuk kawasan pandemi, Anda pergi ke masjid, tapi Anda hanya tidur saja di masjid, malamnya tak bangun, maka besar kemungkinan Anda tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Bagi yang sering bertanya, bagaimana Ustadz kalau saya perempuan misalnya dalam kondisi sedang haid, tidak ada masalah. Haid tidak menghalangi Anda untuk bangun di malam hari, tapi Anda punya amalan terbatas yang bisa Anda kerjakan dalam kondisi haid. Ya, contoh apa? Anda bisa perbanyak istighfar. Bukankah masih ingat Nabi mengajarkan kalimat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya, "Madza aqulu fiha?" Kalau bertepatan dengan izin Allah dapat malam itu ya Rasulullah, apa yang saya bacakan? Doa apa yang saya baca? Maka Nabi ajarkan, "Quli," katakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka Anda bisa sampaikan zikir ini. Ya, syarat mengucapkan zikir ini bukan dalam keadaan Anda harus suci atau haid. Dalam setiap kondisi Anda bisa ucapkan ini dengan kondisi yang dibenarkan. Yang tidak Anda kerjakan mungkin salat, kan, baca Al-Quran, tapi zikir terbatas Anda bisa, istighfar bisa, doa bisa, silahkan maksimalkan. Baik. Kemudian kita kaitkan teman-teman sekalian dengan kondisi ini. Teruskan. Maksimalkan ibadah di sini. Dapatkan suasana ini. Nah, kalau kita ingin mengukur, setelah saya mencoba memaksimalkan ini. Sekarang 22, malam 23. Ya, malam 24, malam 25. Saya betul fokus ingin ibadah. Pertanyaannya sekarang ada 2-3 bahasan yang kita akan selesaikan. Dan saya harap teman-teman bisa fokus di sini. Karena bahasan penting, kadang-kadang juga godaannya tidak mudah. Ya, sudah nunggu-nunggu buka, dengar suara tukang es krim. Wah, kita mau ngambil, beli es krim dulu. Atau kadang-kadang pengen ngerjain ini, ngerjain itu, sehingga fokus pendengaran kurang maksimal. Sekarang, kita lihat baik-baik. Turunan pertanyaannya adalah 1. Fokus. Kesini kan, persoalan Lailatul Qadar dulu. Apa indikator terkait penerimaan i'tikaf yang juga mendapat isyarat diketahuinya malam Al-Qadar? Apakah ada indikator saat i'tikaf itu? Turunan persoalan pertama. Indikator saat i'tikaf
hadirnya isyarat malam Al-Qadar. Ya. Anda sedang itikaf kan salah satunya berusaha mendapat malam Al-Qadar. Ya, apa indikator ketika itikaf itu tiba-tiba terasa ini kayaknya malam Al-Qadar nih? Ya. Apakah ada petunjuknya di Al-Quran? Kita akan turunkan dulu satu itu. Yang kedua, spesifik tentang penerimaan seluruh ibadah yang ditunaikan saat itikaf. Termasuk itikaf ya. Apakah itikaf saya diterima oleh Allah? Apakah ibadah-ibadah saya saat itikaf diterima oleh Allah? Apa indikator penerimaan itikafnya? Indikator terkait penerimaan itikafnya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika itikaf saya diterima, maka apa yang akan saya peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apa yang bisa dihasilkan dari hasil i'tikaf itu? Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Kalau kita ingin ambil manfaat i'tikaf itu, ketika telah kita lakukan dengan sempurna, apa manfaatnya terkait dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita fokus pada bagian yang pertama. Kembali dibuka Quran surah 97 Al-Qadar. Jika kita ingin spesifik mencari isyarat saat i'tikaf tentang rasa akan hadirnya malam Al-Qadar. Yuk kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, dengan segenap keagunganku aku akan sampaikan berita yang sangat besar, yaitu Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda, kata Allah, apa istimewanya malam Al-Qadar itu? Baik, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar, keistimewaan pertama dari segi korelasinya malam ini dengan peningkatan limpahan pahala, maka seluruh amal ibadah yang ditunaikan bersamaan dengan malam itu, maka nilainya lebih dari 1000 bulan. Bahkan lebih baik. Artinya kalau ada orang ibadah 1000 bulan pun tetap lebih baik yang di malam itu. 83 tahun Anda terus sholat tanpa henti, sholat, maka bagi orang yang ibadah di malam Al-Qadar, kalau dia khusyuk benar diterima, tetap yang lebih baik di malam itu. Dan pahalanya lebih daripada itu. Ya, dari apa yang kita hitung-hitung dari segi pahala. Baik, sekarang selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Masuk bagian selanjutnya, ini yang sangat menarik. Pada saat itu malaikat turun. Ya, saya tuliskan begini teman-teman. Ini izin saya hapus dulu ya, yang ini. Bismillah. Saya agak cepat. Malaikat. Ya, saya tuliskan begini. Malaikat. Waruh, please. Ya, Jibril alaihissalam. Kalau dikatakan malaikat, berarti bentuknya jamak, menunjuk banyak. Tunggalnya disebut malak. Malakun itu satu. Ya, malaikatnya satu. Malakun satu. Jelas? Di surat Yusuf disebutkan, ya, ma hadza basyara, in hadza huwa illa malakun karim. Ini sih bukan manusia. Ini malaikat yang nyamar dalam rupa manusia. Demikian sosialita itu saat kumpul-kumpul, ya, ngegosipkan Yusuf alaihissalam, diminta keluar kemudian oleh istri pembesar Mesir. Keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam, kaget mereka sampai tak sadar pisau yang dipegang untuk memotong buah itu melukai jari jemari mereka. Mereka berkata, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Ya, satu disebutnya malak, malakun karim. Kalau satu itu malakun. Ya, contoh lain. Setiap yang meninggal satu didatangi satu malaikat. Setiap yang meninggal, yaitu malakul maut. Di Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad SAW, setiap ada orang wafat, satu malaikat akan diutus untuk bertugas mengambil nyawanya. Tapi kalau bentuknya berubah menjadi begini, malaikah artinya banyak. Ya, sepanjang tak dibatasi, banyak. Saya ulang, sepanjang tak dibatasi, banyak. Dalam satu peperangan Nabi SAW dijanjikan oleh Allah diturunkan 3.000 malaikat, 5.000 malaikat, demikian ditegaskan di surah Ali Imran itu, ya.
baik 3.000, 5.000, artinya terbatas jumlahnya. Tapi kalau sudah disebutkan nggak ada batas, banyak malaikatnya. Yang paling spesial kalau 1-2 malaikat istimewa ditunjuk juga dalam kalimat itu. Ya, contoh begini misalnya. Saya katakan, insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian dalam Idul Fitri semua warga Indonesia akan sholat Idul Fitri. Ya, juga Bapak Presiden, misal. Baik, bukankah ketika disebutkan juga Bapak Presiden menunjuk sesuatu keistimewaan tertentu? Ya, di lokal juga Bapak Bupati. Dalam komplek juga Bapak RW. Ya, ini kan menunjuk sebuah keistimewaan. Baik, kadang-kadang kalau kita ingin menyebutkan yang spesial, ya, kadang-kadang kalau kita ingin menyebutkan yang spesial, bukankah kita sebutkan di akhirnya? Ya kan? Harapan 3, harapan 2, harapan 1, juara 3, 2, 1, spesial. Pun demikian. Ini ar-Ruh menunjuk malaikat Jibril. Sebetulnya Jibril itu malaikat juga. Ya, kan Allah bisa mengatakan begini, sudah tanazzalul malaikat. Ini nggak usah disebut karena ini pun malaikat juga. Tapi ketika ingin menunjukkan satu nama tertentu untuk menunjuk peran yang sangat luar biasa. Jibril sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Tuh, saking mulianya Nabi Muhammad ketika ditunjuk dari kalangan malaikat, menurunkan wahyu kepada beliau, naik status malaikatnya jadi pemimpin malaikat. Tugas malaikat Jibril, sering saya sampaikan, menurunkan wahyu. Wahyunya telah selesai, nggak ada nabi lagi. Tapi spesial di malam Al-Qadar turun memimpin golongan malaikat turun ke bumi. Spesial. Apa korelasinya dengan malam Al-Qadar ini? Nah, banyak ulama mengatakan begini, karena malaikat itu turun, banyak yang turun sehingga mengisi bumi. Ya, sampai-sampai ada yang mengatakan keadaan bumi itu udah penuh dengan sesaknya malaikat yang turun, berdesakan, sesak. Saya pernah membuat ilustrasi, kalau saya punya bejana begini, saya simpan kelereng satu, saya goyang-goyang pasti ya, ada bunyi, simpan kelereng 3, 4, 5, bunyi benturan, tak tek tok, tak tek tok, tak tek tok. Tapi kalau Anda masukkan kelereng memenuhi semua tempat ini, ya, walaupun ada celah-celah sedikit celah, tapi penuh, Anda goyangkan, bukankah diam? Ya kan? Nah, ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Keutamaan malam Al-Qadar bukan sekedar turunnya malaikat min kulli amr. Dari setiap persoalan kita mohon pada Allah, malaikat mengaminkan. Bisa doa diaminkan, bisa istighfar diaminkan supaya diampuni. Tapi juga kata para ulama sebagian berpendapat ini memberi tanda kepada kita bahwa saat malaikat turun, bumi menjadi sesak oleh malaikat, sehingga dengan keadaan yang tertutup itu suasana sekitaran menjadi terasa lebih hening, tenang, karena tertutup. Suara angin kencang tertutup turun malaikat, kan? Berisik-berisik dari alam yang biasa normal tak terdengar. Suasana lebih teduh, lebih tenang. Dengan ketenangan ini, bahkan kata Al-Quran, salam, ada perasaan tentram ke jiwa. Jadi feel-nya beda, agak lain dengan hari-hari biasa. Ini kok malam ini kok kayak tenang banget ya? Ya, Anda keluar jam 2 misalnya kan, terus rasanya beda dengan malam-malam biasa. Hawanya tenang, ya, terus tumbuh-tumbuhan juga semilirnya itu nggak terlalu kencang, bahkan sebagian pohon-pohon kelihatan kayak tunduk, gitu kan? Ya, ada setiap orang yang kalau dia mampu bangun di setiap malam Ramadan, terutama dia di pertengahan malam, jam 2, ya, setengah 3, jam 1, itu pasti akan punya rasa yang beda dalam jiwanya. Nah, rasanya kata Al-Quran disebut dengan salam, ada perasaan damai. Terus alamnya tenang, tentram. Ya, dan itu terbawa sampai besoknya. Matahari terbitnya nggak terlalu terik, terus enak kelihatannya, teduh. Ini yang saya maksudkan dengan isyarat dalam Al-Quran yang memberikan indikator saat i'tikaf boleh jadi malam itu terasa seperti suasana malam Al-Qadar. Apa indikator utamanya? Lahir ketenangan, baik yang didapatkan dalam rasa di jiwa, di hati kita, juga yang bisa diamati dalam alam semesta, di alam. Ya. Dulu saya pernah dapat informasi juga ada NASA yang mencoba mencitra, menggambar gitu kan, ya, kondisi alam dalam setiap malam Ramadan. Dilihat dan spesifik pada malam tertentu di penghujung Ramadan, 10 malam terakhir ada kondisi yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Tapi ini tentunya setiap perasaan kita mungkin akan berbeda satu dengan yang lainnya. Disinilah ada sebagian ulama yang berpendapat boleh jadi di sebagian tempat dengan tempat yang lain suasana malam Al-Qadar akan terasa berbeda. Termasuk didukung oleh data perbedaan waktu yang mungkin tidak sama. Dengan Amerika kita beda 11 jam.
Malah antar negara bagian bisa berbeda juga waktunya. Boleh jadi di sini kita sudah malam, di sana masih siang, ya kan? Demikian sebaliknya. Namun yang lebih kita konsentrasikan adalah setiap tempat hanya akan mendapatkan satu malam saja. Jadi kalau di Indonesia malam ini dapat, belum tentu kita dapatkan di malam-malam berikutnya. Tempat lain mungkin tak sama. Demikian sebagian ulama menafsirkan. Tapi yang kita perlukan adalah konsentrasi kita untuk beribadah maksimal. Yang penting bangun tiap malam, begitu mendapatkan feel yang dimaksudkan ini, maksimalkan untuk ibadah. Kita nggak usah sibuk mengurusi sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kita. Kenapa kita sibuk bertanya, Ustadz kalau ini di sini, sana belum malam, sana belum siang. Anda cukup pikirkan di mana Anda tinggal, malamnya kapan, di situ Anda ibadah. Urusan menurunkan Al-Qadar itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatur sesuatu yang sudah diatur, hanya membuang energi kita dan tidak melahirkan manfaat yang bisa kita hasilkan. Jadi, tuntas bagi ayat yang pertama, maksimalkan ibadah dan rasakan yang mungkin kita bisa hadirkan, yang dengan itu boleh jadi suasana malam Al-Qadar bisa dirasakan. Yang kedua, Ustaz, alhamdulillah saya sudah berjuang untuk i'tikaf. 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir. Telah selesai saya ibadah. Saya tunaikan sholatnya, saya coba baca Al-Quran, saya belajar. Di mana ukuran penerimaan ibadah i'tikaf saya? Apa indikatornya? Nah, teman-teman, ini bisa kita telusuri dengan persamaan-persamaan ayat Al-Quran berikut. Ini kita harus gunakan pendekatan pengetahuan, ya. Jadi bukan mencocokkan sesuatu atau yang orang banyak bicara tentang cocok logi dan sebagainya, tidak. Kita dasarnya dasar pengetahuan, dan dengan dasar ini kita diminta saling menghormati dengan orang lain, termasuk pandangan ustadz-ustadz lain. Jika ada satu perbedaan, jangan biasakan untuk mencela, ya, karena boleh jadi setiap orang bicara dengan dasar ilmunya masing-masing. Anda tak sepakat, hargai orang lain. Ya, cukup dengan kalimat para ulama kita mengatakan, ya, Masya Allah, beliau ilmunya banyak, luar biasa. Cuma dalam persoalan ini, saya kurang sependapat. Selesai. Dibandingkan, Anda tidak sepakat, tapi Anda mencela orang lain atau memberikan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Itu pun bisa merusak nilai puasa kita. Baik, kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ada yang sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bahwa fokus i'tikaf dalam kondisi normal ditunaikan di masjid. Ya, ini kita dapatkan tadi persamaannya di Quran surah kedua ayat 187. Kemudian untuk ibadah di masjidnya diturunkan oleh Allah tipikal pemakmur masjid di Quran surah ke-9 ayat 18. Ini yang telah kita gali kemarin. Dari mulai menunjukkan ibadah dengan kekuatan iman yang diarahkan untuk mengingat hari akhirat. Kemudian maksimalkan salat, bahkan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian juga berorientasi untuk mau berzakat, ya, dia introspeksi tentang harta yang Allah titipkan kepadanya, dia siapkan zakatnya, ya, termasuk nanti yang spesifik disiapkan saat menjelang Idul Fitr. Kemudian juga dia berusaha menata diri untuk melahirkan satu aktivitas yang menghadirkan sifat khasyah, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan dasar pengetahuan. Nah, ayat ini paling menarik sekali, ditutup dengan kalimat akhir, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang bisa menghidupkan masjid ini dengan ibadah-ibadah ini, ibadah pokok, ya, dia isi dengan maksimal ibadah pokok ini, maka di akhir kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka Allah akan berkenan menjadikan mereka termasuk kalangan muhtadin. Masya Allah, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muhtadin, ini nih indikatornya. Termasuk kalaupun ditarik suasana ini ke rumah, karena ke masjid tidak memungkinkan, dan kita maksimalkan ibadah yang ini, ya, ibadah masjid ini kita maksimalkan dalam kondisi di rumah, suasananya kita buat seperti halnya kita merasakan di masjid, maka indikatornya tidak berubah. Orang-orang yang memaksimalkan ini, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya,
Ihtada, yahtadi, ihtada, ya. Orang minta hidayah. Masya Allah, dapat dia hidayah. Berusaha mendapatkan hidayah Allah, berusaha mendapatkan petunjuk Allah, ya, maka orang-orang yang disebut dengan muhtadin, orang-orang yang mendapatkan meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berasal dari kata ihtada, tasrif sharafnya ihtada yahtadi. Kemudian akar katanya dari turunan lughahnya berasal dari kata hada. Baik. Dari kata hada bentuk petunjuknya disebut dengan hudan dalam Al-Qur'an. Bisa hidayah, bisa hudan. Telah saya terangkan keseluruhannya. Baik, hudan. Ini sifatnya. Muhtadin orangnya. Kata kerjanya ihtada. Akar kata utamanya hada. Pemberiannya hudan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan izin Allah berkenan menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan hudan. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, indikator keberhasilan orang yang menunaikan i'tikaf, pasca i'tikaf dia memperoleh hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulang, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan. Orang yang telah menunaikan i'tikaf, dia menjadi muhtadin, ya, mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Zidnahu huda dalam bahasa Al-Qur'an. Kami tambahkan hudan kepada mereka. Ya. Baik. Fokus. Orang yang berhasil i'tikaf, maka dia akan mendapatkan hudan. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan hudan? Maka diurut dan diterangkan kembali secara spesifik di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Ini poinnya. Masih ingat bacaannya? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran jangan pernah diragukan semua kandungan isinya. Al-Quran akan memberikan hudan, petunjuk, jalan keluar terbaik, solusi, jalan menuju kesuksesan bagi orang takwa. Jadi hudan Allah akan berikan bagi orang takwa. Sekarang, jangan selesai dulu, sebentar. Hudan Allah akan berikan bagi orang takwa. Fokus baik-baik, teman-teman sekalian. Bukankah saat puasa kita mencoba diri untuk menjadi orang takwa? Lihat rumus lagi, Quran surah kedua ayat 183. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-2. Sekarang Al-Baqarah 183, baca. Kembali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa seperti orang dulu pun dikenai kewajiban yang sama untuk puasa. Ya, supaya apa? Supaya menjadi pribadi yang takwa. Ya, kita i'tikaf dalam konteks puasa supaya menjadi orang takwa. Saat jadi orang takwa Allah berikan hudan. Apa ciri orang mendapatkan hudan? Perhatikan baik-baik. Bukankah saat i'tikaf kita mencoba meningkatkan iman? Iman kalau meningkat, naik, maka gambarannya di bahasa Arab menggunakan kata kerja mudhari. Mudhari itu terus bertambah. Ya, sekarang, sedang, nanti, terus. Kalau sekarang punya, telah punya, amana, akan terus meningkat, yu'min. Baik, maka ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang telah mendapatkan hudan akan mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tambahan kekuatan iman. Semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau i'tikaf kita sudah selesai, kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin punya satu hubungan yang kuat. Transmisinya kuat, sinyalnya kuat. Nah, karena sinyalnya kuat, wa yuqimunas shalah. Untuk salat mudah dilakukan. Saat i'tikaf latihan salat, malamnya bangun, pasca i'tikaf senang tahajud. Senang salat witir, siangnya senang duha, senang syuruk, senang salat mutlak. Nambah ternyata dari sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saat i'tikaf dilatih untuk zakat ini. Ya, zakat kan yang fardu, yang wajib. Pasca i'tikaf malah yang senang juga, yang sunnah juga senang. Yang sunnah pun senang. Infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak kan ada yang sunnah, senang berbagi. Ya, senang berbagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tuh, unsurnya terpenuhi semua. Senang interaksi dengan Al-Qur'an, wahyu yang turunkan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bima unzila ilaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tilawah Quran, senang belajar, yakin pada nabi-nabi yang terdahulu sebagai seorang nabi.
Yang paling penting orientasi hidupnya wabil akhirati. Nih, kembali ke sini. Hum yuqinun. Sekarang untuk akhirat, kerjanya ibadah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, mustahil cari rezeki yang haram. Bergeraknya pada yang halal, terjadi perubahan dahsyat pada hidupnya. Dan yang paling luar biasa, ulaika ala hudan. Kembali ke sini. Mir rabbihim. Maka mereka itulah ciri-ciri orang mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka pasti dijamin hidupnya bahagia oleh Allah. Jadi ternyata orang kalau selesai i'tikaf, hidupnya lebih bahagia. Orang kalau selesai i'tikaf, hidupnya lebih taat. Orang kalau selesai i'tikaf, hidupnya lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita ingin mengukur apakah i'tikaf yang kita kerjakan saat ini mampu merubah pribadi kita, mendapatkan ukuran tadi, kebahagiaan, ketenangan, kedekatan dengan Allah, peningkatan ibadah, maka silahkan cek dan buktikan. Jangan menyimpulkan, tapi buktikan pasca i'tikaf kita menjadi pribadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sudah bisa kita raih, maka akan ada bagian terakhir yang akan melengkapi kehidupan kita. Apa bagian terakhir ini? Inilah rahasia yang pernah didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, diisyaratkan di Quran surah ke-19 Maryam. Ayat ke-49, teman-teman sekalian. Paling kiri agak ke bawah, di halaman 308 di Mushaf Standar, di baris 12 sampai 13. Masih ingat yang saya sampaikan pertemuan lalu? Saat saya mengutip Quran surah ke-21, ayat 52, Nabi Ibrahim mengingatkan kepada kaumnya, ya, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Ketika beliau mengingatkan kepada kaumnya, termasuk ayahnya saat itu, apa sih keistimewaan patung-patung ini, berhala-berhala ini, sehingga kalian fokus sekali, sehingga sulit diingatkan untuk berpaling dari itu, mendekat kepada Allah. Diajak dikenalkan Allah, marah-marah, mencela, ngancam, mau bakar, mau lemparin. Apa sih saking pentingnya yang kalian hadapi sampai fokus betul nggak mau berpaling? Ya kan? Baik. Yang paling menarik, ketika Nabi Ibrahim tidak ikut suasana itu. Beliau tinggalkan segala hal yang membuat beliau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa mendekat kepada Allah, sulit ibadah, sulit bertauhid. Tinggalkan semua itu, berpindah pada kehidupan yang lebih baik. Maka apa yang didapatkan? Perhatikan baik-baik. Mereka i'tikaf dengan berhalanya, Nabi Ibrahim pindah dari situ, i'tikaf mendekat kepada Allah. Bukankah esensi i'tikaf mengondisikan diri untuk lebih fokus kepada Allah sehingga tidak terganggu dengan yang lain? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Buka Quran surah 19 ayat 49. Maka tatkala Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari mereka, meninggalkan segala hal yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, bisa fokus mendekat kepada Allah, menjauhkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Masya Allah. Maka dianugerahilah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim istri tercinta beliau yang divonis secara medis tak mungkin punya keturunan. Karena dalam bahasa medis secara klinis, mohon maaf, disebut sudah monofus dan mandul. Gak mungkin. Sayyidah Sarah alaihissalam, maka ketika bisa berpaling dari semua hal, dekat kepada Allah, fokus, tiba kemudian Allah berikan anugerah dari satu hal bahkan yang menurut manusia mustahil, yang bagi Allah tiada batas. Sarah diberitakan oleh Allah akan mengandung, melahirkan anak-anak yang cerdas, yaitu Ishaq. Dari Ishaq nanti turun Yaqub alaihissalam. Ya, wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya menjadi nabi. Ishaq nabi, Yaqub nabi, dari Yaqub turun Yusuf, nanti terus ke bawah generasinya. Yang ingin saya bicarakan begini. Ketika Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jadi miniatur kehidupan nanti sempurna di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tikaf kalau benar kita kerjakan, melatih diri kita meninggalkan segala yang tak penting dalam hidup. Berhala dulu bentuknya patung, sekarang bisa berubah jadi uang, pekerjaan, ya, TV, media sosial. Betapa banyak orang saat adzan masih fokus asik bikin status. Betapa banyak orang saat panggilan sholat masih sibuk, ya, dengan tontonan.
dengan pekerjaan yang sebetulnya bisa ditunda. Nah, orang alumni itikaf, kalau dia benar itikafnya, dia bisa menata waktunya. Waktu sholat, dia sholat. Ketika panggilan azan, yang lain dia tinggalkan. Kalau Anda sudah bisa begitu, maka bonusnya Allah akan cepat mengabulkan doa kita. Sekalipun yang kita minta akan bagi sebagian orang itu sifatnya mustahil. Kalau memang apa yang kita minta menjadi kebutuhan dalam kehidupan dunia dan kebaikan akhirat kita. Ini rahasia di balik penerimaan ibadah i'tikaf. Karena itu jangan anggap ringan i'tikaf. Sekalipun tak mampu kita ke masjid, maka hadirkan suasananya di rumah. Dekati Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, dan nanti di akhir silahkan Anda lihat kejadiannya. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Saya kira itu yang bisa kami uraikan dalam kesempatan sesi kali ini. Masih ada hari ke-23 untuk kita membahas sesuatu yang kadang-kadang orang tidak ingat, untuk bisa memaksimalkan potensi ibadah ini, yang ternyata ibadah itu pun hanya ada saat Ramadan dan nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan punya keistimewaan tersendiri. Apakah ibadah itu? Bagaimana cara mengaturnya? Seperti apa memaksimalkannya? Kita akan simak pada Aku Suka edisi ke-23, masih di channel yang sama, Adi Hidayat Official, dan khusus untuk bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Selamat berbuka, semoga Allah menerima siam kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.